A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada dapat menemukan channel ini, semoga mendapatkan kebahagiaan yang tiada terhingga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pembacaan buku bestseller 37 masalah populer karya Kiai Haji Abdul Somad LCMA sudah pada masalah ke-19, yaitu salat di masjid ada kubur. Perlu dibedakan antara menjadikan kubur sebagai masjid, salat ke arah kubur, salat di masjid yang ada kubur di sekitarnya. Ketiga pembahasan ini tidak sama, tidak dapat disatukan karena akan mengacaukan hukum yang dihasilkan. Hadis larangan menjadikan kubur sebagai masjid, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah makna hadis ini tidak boleh salat di atas apakah makna hadis ini tidak boleh salat di masjid yang ada kubur? Pendapat Imam Abu Al-Hasan As-Sindi, yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu, ia memperingatkan umatnya agar tidak melakukan terhadap kuburnya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. Mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Apakah dengan bersujud ke kubur karena mengagungkan kubur, atau menjadikan kubur sebagai arah dalam ibadah, atau sejenisnya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa sekedar membangun masjid di samping kubur orang saleh itu mengambil berkah tidak dilarang. Ini ada catatan Imam Abu Al-Hasan As-Sindi, Syarh As-Sindi ala An-Nasa juz 2 Helab Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyah halaman 41. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil pendapat Imam Al-Baydawi. Imam Al-Baydawi berkata, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud ke kubur para nabi karena mengagungkan mereka dan menjadikan kubur-kubur itu sebagai arah kiblat, mereka beribadah menghadap ke kubur itu dalam ibadah dan sejenisnya. Mereka jadikan kubur-kubur itu sebagai berhala-berhala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka dan melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti itu. Adapun orang yang membuat masjid di samping makam orang saleh untuk berkah kedekatan, bukan untuk pengagungan, bukan pula sebagai arah ibadah atau sejenisnya, maka tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Ini ada catatan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari juz 1 Beirut Ad-Dar Al-Ma'rifah 1379 Hijriah halaman 525. Imam Al-Mubarak Furi menukil pendapat Imam At-Turbasi. Imam At-Turbasi berkata,
Ini adalah solusi terhadap dua perkara. Pertama, orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud ke kubur nabi-nabi mereka karena pengagungan dan niat ibadah. Kedua, mereka mencari kesempatan beribadah di kubur para nabi dan menghadap ke kubur itu dalam ritual ibadah. Menurut mereka, perbuatan itu agung di sisi Allah karena mengandung dua perkara, ibadah dan sikap berlebihan dalam mengagungkan para nabi. Kedua cara ini tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama itu syirik jeli yang jelas. Sedangkan cara yang kedua itu mengandung makna mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun khafi tersembunyi, dalil celaan terhadap dua perkara ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai berhala. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat besar terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi mereka seperti tempat ibadah. Catatan Imam Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri Tuhfat Al-Ahwazi bi Syarh Jam'at Tirmizi Juz 2 Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah halaman 226. Pendapat Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berpendapat makruh hukumnya salat ke arah kubur, apakah mayat itu saleh atau tidak. Catatan Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Juz 4 halaman 316. Asar dari Umar, salat menghadap kubur tidak batal. Makna kalimat makruh salat di kubur mengandung makna jika salat di atas kubur atau ke arah kubur atau di antara dua kubur. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan jalur riwayat Abu Marsad Al-Ghanawi, hadis marfu, janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah salat ke arah kubur atau di atas kubur. Hadis ini bukan menurut syarat Imam Al-Bukhari. Ia sebutkan di awal bab, disebutkan bersamanya atau asar dari Umar yang menunjukkan bahwa Umar melarang melakukan itu, namun tidak mengandung makna bahwa salat tersebut batal. Asar tersebut dari Umar kami riwayatkan secara bersambung dalam kitab salat riwayat Abu Nuaim guru Imam Al-Bukhari. Lafaznya ketika Anas salat ke arah kubur, Umar memanggilnya dengan mengatakan, awas kubur, kubur. Anas menyangka Umar mengatakan bulan karena kemiripan bunyi kalimat kubur, kober, bulan, Komariah. Ketika Anas melihat bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur, maka ia pun melewati kubur, ia dan melanjutkan salatnya. Ada beberapa jalur riwayatnya lain yang telah saya Al-Hafiz Ibnu Hajar jelaskan dalam At-Ta'liq, di antaranya jalur riwayat Hamid dari Anas, riwayat yang sama dengan tambahan kalimat sebagian orang yang berada di sekitarku. Anas mengatakan bahwa yang dimaksud Umar adalah kubur, maka aku pun bergeser dari tempat itu. Ucapan Umar, al-qabru al-kobar, dengan huruf ro berbaris fathah karena sebagai peringatan,
kalimat Umar tidak memerintahkan Anas mengulangi syaratnya. Ia ambil kesimpulan dari perbuatan Anas melanjutkan syaratnya. Andai salat Anas batal, pastilah Anas menghentikan salatnya dan memulai salat baru. Catatan Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juz 4 halaman 316. Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa salat di masjid yang ada kubur di sekitarnya tidak dilarang. Apalagi ada dinding dan jarak antara kubur dan masjid. Yang dilarang adalah menjadikan kubur sebagai masjid. Salat menghadap kubur karena mengandung unsur syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari juz 1 Bairutar Al-Ma'rifah 1379 Hijriah halaman 525. Demikianlah pembacaan buku ini untuk masalah ke-19, yaitu masalah sholat yang ada kuburnya. Untuk selanjutnya yaitu masalah ke-20, doa kunut pada salat subuh. Semoga saya bisa membacakan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih apabila ada banyak kata-kata yang dalam membaca kurang sesuai dengan buku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.